kita nggak ngantuk sama sekali, cerah, ceria. Iya dong, harus begitu dong. Iya dong. Yang benar. Kalau penting. Aduh, benar. Masih ngompol. Ya udah deh, gini aja. Kamu suruh orang rumah cari capung aja deh. Capek. Iya. Capek, capung. Nanti ya udah cari capungnya dulu, ntar aku kasih tahu caranya ya. Oke, syuting dulu. Dah. Kenapa? Apaan capung? Aduh, kayak gini nih. Capung. Pusing saya. Ada apa sih? Ini masalah serius ini. Serius? Iya, saya tahu. Oh ini apa pemilihan atau apa? Ngompol. Serius banget? Wow. Ini menentukan masa depan bangsa. Iya. Anak saya udah 35 tahun masih ngompol loh, bayangin. Bahaya. Apa? Bayangin. Sebentar tapi maksudnya Iya. hubungannya sama ngompol sama capung apaan gitu diapain? Pasti mau ditaruh di pusernya ya? Nah ya itu dulu pernah dengar. Jadi konon katanya itu di capungnya dicolok-colok, digigit nanti jadi nggak ngompol lagi. anaknya trauma. Enggak. Serius banget. Pernah. Hoax. Tapi beneran loh, dulu ada teman saya sampai SMP, cewek. Sekarang profesinya presenter di net. Acara depannya P, 2 kata. Dia dulu ngompol sampai SMP. Saya ya? Iya ya? Itu saya. Kamu kok ngerasa sih? Aku nggak ngomongin kamu. Tapi aku iya. Rendah hati. Iya. Katanya Aku awalnya malu, tapi aku sih sekarang bangga. iya. Sekarang aku udah gak ngomong. Katanya kamu dulu nggak pakai capung, pakai kalajengking. Ya udah. Saya masih suka ngompol. Ini mumpung ada Rizky di sini, Iya. sekalian aja kita main mitos atau fakta. Ayo. Oke. Oke, Berarti kalau yang silakan. tadi kalau menurut saya sih capung menurut saya mitos. Jadi nggak usah dicoba nih. Ya lah, nggak ngaruh, Oke, nggak ngaruh coba kita beneran. lihat ya, beneran. mitos Emang atau beneran fakta? ada yang ngomongin kalau ada ininya penjelasannya kalau Nah, capung itu coba kenapa ya. bisa nyambung Mitos sama atau ya. fakta kalau anak ngompol itu harus digigit capung pusernya. Tidak pernah ada bukti ilmiah tentang digigit capung dengan anak ngompol. Namun alasan menggunakan digigit capung pada pusar itu hanya untuk memberikan rasa fobia saja pada anak. Tapi ya, Sakitnya gigitan capung akan membuat si anak takut untuk mengulanginya lagi. Diharapkan sang anak tidak mengompol lagi dan belajar mengontrol buang air kecilnya. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta menyilangkan kaki bisa menyebabkan varises. Ngilangan kaki kayak gitu ya. Iya. Nanti gini kayak gini ya, nggak boleh ya? varises. Kayaknya Kenapa nggak memang riset itu? deh. Aduh, gue jadi ragu ya. Penjelasannya ilmiah ya. Saya orang ilmiah sekali. Oke, mungkin Jadi ada saraf-saraf yang terjepit kemudian pembengkakan. bisa. Saya kok ragu-ragu ya, Mungkin, Pak? mungkin. Saya ragu-ragu bisa nggak gitu? Nggak bisa. Berarti begini. Iya, makanya nggak bisa ya? Jawab aja mitos atau fakta, tidak ada ragu-ragu. Aduh. Mitos? Itu sekali ya. Mitos. Iya, biar Karena beda. apa jaringan silangnisisme itu menurut saya tidak mengganggu dari varietas gitu. Jadi varietas. apabila terjadi aliran darah yang menggelembung itu bukan dikarenakan penyilangan kaki. Kita akan Masuk lihat akal. jawaban Anda termasuk ilmiah juga, cuma Ilmiah. banyak yang nggak ngerti ya. Kita lihat dulu. Mitos atau fakta menyilangkan kaki menyebabkan varises. Tanpa disadari kebiasaan menyilangkan kaki saat duduk ternyata bisa menyebabkan kaki Anda terkena Saya nggak jadi, varises. saya nggak mau nyilangin lagi. Apalagi untuk yang sudah memiliki riwayat keturunan penyakit seperti itu. Saat menyilangkan kaki bisa menyebabkan tekanan darah peningkat sementara. Untuk itu disarankan untuk lebih sering meluruskan kaki. Nah, untuk Anda yang aktivitasnya sebagian besar duduk di bangku, harus bisa menyeimbangkan dengan berjalan setiap 30 menit sekali. Saya jadi gini aja deh, Pak. Daripada saya varises. Kayaknya gak nyaman gitu tadi ngeliatnya ya. Itu dia ya. Berarti saya benar ya? Jadi jawabannya adalah fakta. Kelihatan pintar lagi main. Saya pikir itu mitos. Lagi ya. 1-0. Oke, 1-0 buat Rizky. Mitos atau fakta? Hidung mancung kalau kepencet. Kalau dipencet. Fakta. Oh, dipencet-pencet. Kalau dipencet-pencet hidung akan mancung. Fakta. Waktu saya kecil ya Pak ya, saya pernah dikasih jepitan jemuran. Saya tuh kecilnya aneh ya. Iya, untuk capung, dijepit jemuran. Emang orang dulu begitu emang. Jemuran ya Pak ya. Jepit jemuran gitu. Akhirnya terbukti. Kayaknya ini deh penyebab mancung itu gara-gara itu. Oh. Atau Rizky, enggak juga? ya? Mitos. Apa? Mitos. Pernah dijepit juga? Nggak pernah. Belum sih. Oh, kalau gue Jangan pernah. sampai. Jepit juga. Iya, makanya sampai kayak gini. Dijepit pintu waktu itu. Gitu-gituin gitu agak sedih sebenarnya. Tapi ini unik juga nih. Ada yang bilang iya, ada yang bilang Ada yang bilang enggak. enggak. Coba kita lihat aja nih ya. Coba deh. Proses pembentukan hidung sudah akan selesai di saat kita berusia 10 tahun. Oh. Hingga saat ini belum terbukti bahwa Gini-gini dengan nih. mencubit atau menarik hidung bisa merubahnya menjadi mancung bahkan saat bayi. Baik, waktu Bentuk mereka hidung gede-gede. akan secara alami berubah saat sudah menua. Hidung akan sedikit menurun.
Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta, Iya. rambut basah bisa bikin kita pilek. Pilek. Bisa, fakta. Oh iya, setuju. Fakta. Dari mana? Rambut basah langsung bawa tidur, Pak. Nah. Kadang-kadang kita langsung kelingan, pusing. Ah, masa? Jadi bukan pilek ya, berarti kelingan. Oke, Kelingan. mitos. Iya, ini rancu Kan nih. kadang-kadang orang kalau mandi hujan, anak-anak habis berenang atau mandi hujan, Iya. cepet keringin. Kalau nggak puyeng. Iya, kalau nggak puyeng terus bisa flu. Oh, berarti flu. iya fakta. 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 Ya sama kayak habis kehujanan bener kan, basah-basah ada yang masuk ke Basah-basah, dalam rambut kepala. basah. Membaur Tapi dengan kayaknya isi otak. pusing sih. Oke, mitos aja kali ya. Lu mau yang mana? Gimana sih? Jawabannya mana sih? Galau. Yaudah biar beda Udah, aja deh fak- mitos iya, deh. fakta Mitos deh. aja ya, oke. Rambut dan badan yang basah memang membuat tubuh menjadi dingin, ya. Tapi hal itu tidak membuat tubuh menjadi terkena flu. Flu atau pilek itu sendiri terjadi dikarenakan virus yang menular. Faktor lain karena flu adalah kelelahan atau juga bisa disebabkan alergi. Jadi jawabannya mitos. Oke, ini selanjutnya ada video dari sahabat pagi yang mau bertanya. Coba kita lihat apa videonya. Saya Robert, tadi malam saya begadang, sekarang mau mandi, tapi takut katanya nggak bagus. Itu mitos atau fakta ya? Ya, mitos atau fakta kalau habis begadang itu tidak boleh mandi pagi. Nah, ini jawabannya ya. Nggak boleh mandi di pagi harinya. Ya. Atau Air dingin pas atau air panas? begadang terus pulang. Kalau pulang syuting kan biasanya suka malam tuh. Iya. Ya Saya pokoknya sih kadang-kadang mandi, suka nggak boleh mandi lah. mandi. Gitu ya. Tubuh normalnya itu membutuhkan waktu istirahat sehari harusnya Berarti mitos 7 atau fakta? sampai 8 jam. Tapi karena begadang, tubuh jadi gampang masuk angin juga sakit kepala. enterwin. Mandi pagi dengan air dingin dikhawatirkan Penhead ya, penhead sama enterwin bisa ya. membuat masuk angin. Nah, Pen. untuk lebih jelasnya, Kepala. Aduh, sampai kita ini, validasi sama dokter Kartika dulu ya. Oke, oke. Selamat pagi dokter. Oh, mandi pagi dengan air dingin. Oh iya, air hangat berarti fakta. Saya ngelakuin tapi selalu dengan air hangat. Idem. Oke, coba kita tanya ya. Oke lah kalau gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dokter. Kalau seandainya kita habis begadang nih, terus kemudian kita mandi, itu katanya nggak boleh ya dok ya? Bisa dikhawatirkan bisa jadi flu. Enggak ada. Enggak semata-mata karena begadang terus mandi itu menyebabkan flu, enggak sih. Pasti ada sebelumnya pasti ada faktor risiko lain, misalnya memang sangat lelah, akhirnya faktor imunnya pun menurun, akhirnya gampang terkena penyakit gitu aja. Bukan semata-mata karena begadang Terus mandi air terus dingin. flu gitu. Pasti ada faktor risiko lain di balik itu. Tapi kan ada istilah begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kan begadang boleh saja kalau ada manfaatnya, kalau ada gunanya. Gitu. Jadi nyanyi nih. Dokter. Biar dokter ketawa aja, saya senang kalau dokter ketawa. Dokter, ini ada lagi yang tanya nih, katanya kalau kaki sering disilangkan, itu bisa jadi varises katanya. Makanya saya dari tadi saya ganti-ganti gaya, saya tidak mau disilangkan. Lebih baik saya bergaya seperti ini. Bener nggak, Karena Dok? kalau bergaya begini gede banget gitu kelihatannya. Jadi, Jangan cari angle. memang ada beberapa, sampai sekarang kan belum diketahui tuh penyebab varises itu sebenarnya apa. Tapi beberapa memang menyebutkan ada faktor resiko seperti faktor keluarga, terus hormonal, obesitas, posisi kerja yang terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri di satu posisi saja memang termasuk faktor resiko. Tapi kalau jadian. misalnya 5 menit ganti, sebenarnya juga nggak masalah. Nggak masalah ya dok ya. Dokter, Iya. makasih loh sebelumnya loh udah Iya, membantu sama-sama. memberikan kita informasi ini. Terima kasih ya dokter, selamat pagi. Iya, pagi. Oke, nah itu dia tuh tadi. Jelas. Sudah jelas ya. Oh, jelas. Oke, karena sudah terjawab semua jawaban dan pemenangnya adalah Rizky Hanggono. Saya tadi jawab juga lumayan banyak kok. Bener. Maaf, Anda menjawab tapi salah semua. Iya. Kalau Rizky benar. Kita harus yakin. Kita harus yakin. PD. Nah, Iya. oke. Oke. Ini kita akan lihat Hadiahnya apa? dulu ini foto-foto dari Rizky Hanggono beserta apa yang pernah diucapkannya di Ada media. sempilan artikel-artikel coba Kita ya. mau tanya nih, Rizky Hanggono jadi rektor universitas di Oh, ini. Kendari. Nah, itu apa Ya. nih? Ini coba Apa tuh? divalidasi. Ini film baru mau keluar. Oh, film. Mungkin kalau nggak akhir tahun ini di awal tahun depan. Judul Dari filmnya? judul artikelnya Judulnya? bikin orang, oh jangan beneran dia jadi Penasaran ya? rektor. Iya, iya. Judulnya Mengejar Embun ke Eropa. Jadi basicnya drama, tapi tentang latar belakangnya dunia pendidikan. Iya, Wah, ini asik filmnya. Kapan ini tayangnya? Mungkin kalau nggak di akhir tahun ini, di awal tahun depan Januari. Paling Doakan telatnya. Semoga lancar dan sukses. Amin.
you. Baik, karena Rizky sudah hadir di pagi-pagi, kita akan berikan sebuah gift atau kenang-kenangan. Waduh. Ya, yang sudah kita siapkan untuk Rizky. Tapi sebelumnya saya juga mau minta validasi dari artikel yang satu ini ke Apa nih? Rizky juga. Satu buah lagi ya, boleh Ada lagi? validasi ya. Nah, Rizky Hargono adalah ayah konservatif. konservatifnya seperti apa? Semacam partai di Inggris gitu ya. Jadi mungkin yang lempeng-lempeng aja lah gitu loh, dalam arti gue pengen anak bisa berkomunikasi. Kita kan biasanya kalau ngomong sama anak kecil kayak pakai bahasa-bahasa yang kayak gitu dan kadang malah nggak ada artinya dan pesannya nggak nyampe. Nah justru yang gue mau sebetulnya sekarang kita berdua sama istriku pingin kita seperti kita bicara ke orang dewasa aja, dalam arti kita bicara tuh ada alasannya, kalau kita ngelarang kenapa, ada penjelasannya, baik dari agama maupun secara ilmiah lah. Jadi anak nggak cuma kayak tadi mitos tuh, Ya, jangan cuma digigit capung tapi kita nggak bisa buktiin gitu loh. Betul, Jadi anak harus ada sekarang itu penjelasannya. apa ya, nggak boleh dibohongin. lebih jeli ya. Dan Lebih jeli. Tahu, ini kalau kayak gini kenapa Pak, nggak bolehnya kenapa? Nggak boleh Gitu. takut-takutin, nggak boleh dibohongin. Lebih kritis loh. Lebih kritis. Anak saya tuh sekarang lagi senang-senangnya memprotes kondisi di sekolahnya. Jadi mungkin ada yang menurut dia, wah kurang rapi nih, maksudnya kondisi toiletnya atau ada lubang got yang kebuka, dia nggak nyaman tuh bisa disampaikan ke kita untuk dia bilang sampai ke gurunya deh, kalau nggak aku malas sekolah gitu. Kita Tapi shock. sebagai hadiah apa ya, cimili-kiti dan Ya. kita ya, karena menjawab beberapa pertanyaan dengan baik dan benar, Aduh. kita memiliki Nggak tas usah yang repot-repot, serbaguna aduh. ini. Ini adalah tas pagi-pagi. Mau Ya. tahu kegunaannya seperti apa aja? Enggak. Kita lihat. Iya, mau kan buat saya Betul, soalnya. iya. Rugi. Ini ada tayangannya ya. Iya. Ini tas serbaguna pagi-pagi. Dulu, waktu aku belanja buah-buahan di supermarket, di pasar, aku selalu pakai tas kresek. Tapi tas kreseknya itu rapuh dan sobek. Semua belanjaan buah-buahanku jatuh berantakan. Bukan cuma tasnya yang robek dan rapuh, hidupku juga jadi rapuh. Tapi semuanya berubah. Semenjak aku pakai tas Oi, hidup aku menjadi lebih kuat. Tas Oi benar-benar luar biasa. Ketika aku belanja, semua barang-barang muat semua. Bisa di-resleting dan juga berantakannya tidak lagi terjadi. Hah, tas Oi misalnya keren, awet lagi, muatannya banyak. Tas Oi benar-benar merubah hidupku. Dapatkan tas Oi hanya di pagi-pagi. Terima kasih pagi-pagi. Nah itu dia, Wah. banyak kegunaannya. Bisa buat Luar belanja, biasa. bisa buat taruh Iya, galon, iya, bisa iya. apapun ya. Dan ini Makasih perlu ya, diketahui. Kasih ke Rizky. Oh. Saya. Oh iya. Jangan lagi menggunakan plastik-plastik ya. Karena itu kan bisa berbahaya. Betul. Tidak bisa Sudah terurai. ada larangannya juga kan. Pakai ini. Nanti kalau ditanya sama kasirnya, Hah? wah bagus banget. Iya, ini dari pagi-pagi yang hostnya Andre Taulani dan Hesti Purwanita. Yang Dan sampai juga ada Net di TV. dan Setiap di pagi DJ-nya itu juga, 8 jam DJ 9, Black setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Iya, Bilang begitu. jam yang setengah di 8 belakang saya pagi. ngantrinya panjang gitu saya. Nggak apa-apa, informasinya. Tapi kasih Iya, tahu iya. aja, saya mau belajar nail art dulu ya. Emang bisa? Ini bisa dong. Tapi memang bukan nail art sembarang nail art ya. Kalau ini kan biasanya dikutekin bagian luar kuku ya. Kalau saya mau bagian dalam kukunya. Mana bisa Luar masuk. biasa. Ya. Mana bisa masukinnya gimana? Bisa mana? Ini saya ada pembuktiannya. Oke. Nanti saya ada barbuk-barbuknya Oke. kenapa itu bisa ya. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih loh Rizky. Sama-sama. Selamat menikmati tas pagi Wih, ya. pasti, terima Oke, kasih, terima buat yang kasih. lain nanti saya akan buktikan soal nail art tapi yang bagian dalam kuku. Tetap di pagi-pagi. Semangat!